Si Yuli itu anak selingkuhan. Tuh lihat, mukanya aja beda sama Bu Laras. Makasih, Pak. Jangan atuh, kan semuanya harus dikumpulin kasih Teteh. Apa ini? Mau dikasih ke Teteh? Ini kenapa kamu dapat dari Yono? Kamu sama aja kayak ibu kamu. Ayo, Neng. Saya ingin keluarga ini hancur seperti mereka menghancurkan hidup saya. Sesuatu yang berusaha masuk ke dalam rumah saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap perbuatan durhaka akan dicatatkan di dalam sijil. Kematian mereka semua ada di tangan. Jurkan, kabeh coba iya. Hancur kan? Jangan ikut campur atau kalian akan Pak Dinda, bagaimana rasanya gabung dengan Raffi Film, apalagi dengan antagonis ini seperti apa? Ini sebenarnya bukan produksi pertamaku sama Raffi Film. Ini ketiga aku sama Raffi Film. Tapi ya senang banget. Apalagi dengan line up cast yang kece-kece dan keren-keren. Terus penulisnya Lele, direkturnya Bu Bahara dan Pak Sunil. Kombinasi yang nggak mungkin dilewatkan untuk nggak masuk ke produksi ini sih. Gitu. Oke. Terus cara nemplok ke tembok bagaimana? Ke dinding, meloncat, atau pakai seling atau bagaimana itu? Itu pakai seling dan lumayan agak Memakan waktu berapa lama itu? lumayan lama ya kan ya. Lama sih karena emang agak susah ternyata jadi Spider-Man. Oke, ya. Respect Spider-Man ah? Ada cedera nggak sih, kan adegannya juga lumayan banget nih. Ada cedera apa enggak selama syuting? Ya ada kram-kram aja sih, tapi cedera yang berarti sih nggak terlalu banyak, paling biru-biru ya normal lah. Gitu. Karena ini film horor pertama, Ya. dan lo juga takutan banget. Thank you bro, supportnya bro. Ya. Gimana? Ya. Maksudnya, Rasa oke. takutnya gimana tuh? Main film horor pertama, jujur aku pas kasih tahu ini film horor. Beberapa film horor memang akhirnya aku tolak karena satu, gue udah takut banget. Takut banyak banget kejadian-kejadian yang akhirnya dialami oleh justru oleh teman-teman. Itu nanti gue alamin. Cuman akhirnya pas begitu melihat ceritanya, ini bukan cuma sekedar film horor. Ini adalah film dramanya, dimana drama ini nih adalah makanan yang mau saya santap selain horor itu. Gue tipikal orang yang nggak suka dikotak-kotakin. Jadi pas lagi dari awal pertama, ini bukan film horor, kamu harus lihat dulu sinopsisnya. Pas lihat sinopsisnya, gila juga ternyata ya. Di sini yang kita ditempa tuh bukan cuma kengeriannya karena gore-nya ini, tapi drama yang dibalut dengan kengerian ini ternyata kental sekali. Itu tuh yang membuat saya akhirnya kayak oke, tantangan 2025 saya tuh adalah ini. Kalau saya bisa bermain ini, orang nggak akan melihat lagi Tara bercosplay jadi Mamang Osa. Jadi banyak hal yang bisa saya lakukan gitu. Karena sebagai aktor kan, kalau kata Al Pacino tuh harus Aduh, ngeri. gimana saya harus karena begitu lo udah berhasil memainkan film kita Oxygen dan ini di situ lo nyampe, friend. Kalau penyesuaian karakter, jujur kalau saya sendiri butuh, karena gue tipikal orang yang nggak pedean. Banyak kira ngobrol sama Dinda, sama Kawai, karena ketika ngebedah karakter kan butuh perspektif orang, apalagi sutradara juga. Di situ tuh akhirnya kita menemukan karakter masing-masing dan diyakinkan, dan karakter itu harus ngelok. Sama kayak tadi Bu Jinar bilang, tantangannya saya pengen merubah suara, karena kan suara gue itu kan suara boyband banget ya.
Glory juga. Yoi, tapi ternyata di sini bisa sedikit saya rubah karena memang itu emosinya tuh harus dijaga. Seorang suami yang tidak boleh terlihat dominan karena dominannya itu tuh kan akan ada di istri. Jadi ya bisa dinikmatin, bisa dilihat seperti apa nonton aja. Kalau ini pertama kali terjun di film horor, kamu kebahagiaan nggak? Gimana rasanya? Wah, aku pertama kali film horor ini tadi aku udah bilang aku seneng banget, seru banget karena aku belajar banyak banget dari produksi ini, belajar banyak banget dari Bu Hadrah, dari semua teman-teman cast yang lain, bahkan teman-temanku. Dan kalau ditanya aku mau lagi atau enggak, aku mau belajar lagi. Ya. Oke. Aku jawab dulu ya. Menjadi gebrakan, ya mungkin insya Allah iya ya. Cuman ditanya ntar mau lagi nggak? Mungkin gua akan melihat dulu dari ceritanya. Terus kalau masalah teknis, balik lagi ternyata saya baru tahu nih dari Dinda dan juga teman-teman yang lain. Kalau main film horror tuh sama action itu sama, teknisnya tuh ada. Alhamdulillah kita punya DOP yang sangat luar biasa. Ada Mas Hani. Di situ tuh saya banyak diajarin sama Mas Hani juga karena ketika proses CGI ada satu momen kita tidak boleh banyak bergerak, tapi emosi itu harus tetap keluar. Di situ tuh itu tuh mungkin 2 shot yang lumayan intens dan memakan waktu sekitar hampir 45 jam ya satu scene itu. Karena walaupun scene cuma berapa detik padahal ya, tapi itu tuh teknisnya tuh sangat krusial sekali. Kalau ditanya syutingnya seneng banget karena balik lagi banyak yang dipelajarin soalnya kan. Kapoknya nggak ada kapok sama sekali, justru seneng. Apa kabar? Mas Siregar, seperti apakah dia bilang film antagonis ini berapa lama latihan, terus udah terbiasa seperti apa nih? Kok kayaknya ciamik banget gitu loh. Nah, ciamik itu udah lengket banget dalam segi antagonisnya itu. Amin, alhamdulillah. Kita kemarin itu ada proses dari mulai breeding itu sekitar 2-3 minggu ya Bu ya? Iya, 3 minggu. 3 minggu. Jadi pastinya juga kebentuk karakter ini pasti didampingin Abu Hadrah. Kita kebentuk bareng, benar-benar diskusi. Mas Komar juga. Mas Komar sama acting coach-nya benar-benar diskusinya tuh berkali-kali bentuknya tuh mau seperti apa antagonisnya ya Bu. Karena memang menurut aku antagonisnya bukan antagonis yang ala kadarnya biasa aja gitu loh, unik gitu antagonisnya si Yuli ini, karena untuk beberapa pihak menurut aku ada yang bisa memaklumi itu gitu loh kalau emang cara itu yang dia pilih gitu. Jadi aku juga harus menggali kalau Yuli ini bisa menarik simpati juga ya Bu. Oh ya, buat Ibu Saudara sendiri, ini kan film horor nih, istilahnya mencekam banget nih. Kok Ibu punya teknik saudara ini bisa melebihi saudara laki-laki? Seperti apa ini buat pelajaran berapa lama nih? Ini kayak bener-bener, ya itu dia. Ya, sebenarnya nggak ada gender ya dalam berkarya gitu. Maksudnya yang ya gimana kita berimajinasi aja gitu. Maksudnya kadang-kadang sebenarnya setiap sutradara atau setiap kreator sebenarnya punya fantasi atau imajinasi yang bisa diarahkan ke visual gitu, terus menjaga intensitas di setiap adegan demi adegan gitu, biar nggak kepotong gitu perasaannya orang ketika nonton gitu. Mungkin bisa diceritain kenapa memilih horor gitu, atau jarang dikerjakan atau seperti apa? Ya karena memang banyak banget kan film horor yang udah ada gitu. Terus kenapa pilihannya gore? Karena kadang-kadang yang bukan hantu tuh lebih menakutkan gitu loh. Maksudnya terus gore tuh bisa membuat ketika kita menonton tuh eskalasi deg-degannya, serunya gitu, adrenalin tuh bisa naik gitu. Jadi pengen ngasih tontonan yang seru aja buat penonton. Kalau dari segi sinematografi, apa sih yang membedakan film ini sama yang sebelum-sebelumnya, film horor yang ini? Yang ini kita berusaha banget pendekatannya lebih realis gitu, maksudnya scene siangnya, malamnya gitu, supaya orang ketika nonton kerasa banget nih filmnya lebih grounded gitu, maksudnya lebih berasa bener-bener di Indonesia,
pada zaman itu gitu. Terus jadul-jadulnya juga, jadi kalau mati lampu juga emang gelap gitu kan. Memakan waktu berapa lama Bu penggarapan film ini, dan terus suka dukanya seperti apa nih, apalagi Ibu kan seorang saudara wanita gitu loh. Kalau syutingnya kurang lebih production days-nya hampir 1 bulan. Kita syuting selama bulan puasa kemarin gitu. Kalau suka dukanya kayak lebih banyak sukanya ya. Hampir nggak ada sih, Karena maksudnya ini salah satu film yang menurut aku dikasih ruang buat persiapan cukup matang gitu, dengan skala proses reading juga yang hampir semua schedule pemainnya tuh bisa gitu loh. Jadi makanya kalau kelihatan satu sama lain tuh pemain kayak chemistry-nya dapat, karena memang proses reading nggak ada yang bolong-bolong. Hampir setiap hari mereka hadir gitu dan ngobrol gitu kan, pendalaman karakter gitu. Ketika syuting juga maksudnya dapet tim yang memang udah berpengalaman gitu kan, support juga dengan skala teknis yang cukup berat gitu. Dari skenario kita juga udah ngebaca ya, wah gila ini berat banget, aku sampai mikir cukup nggak ya hari syutingnya gitu. Tapi alhamdulillah kita punya tim yang bisa mempersiapkan itu dengan matang, jadi bisa syutingnya tetap on time dan sehat. Kesan dan pesannya sama harapan ke depannya. Kesan dan pesannya. Ya harapannya semoga ini bisa jadi tontonan dan tuntunan juga buat penonton, bisa menghibur dan memberi warna yang baru di film ini. Saya menggali karakter Yuli untuk film ini. Yang aku dapatkan ternyata memang rasa sakit hati seorang tuh bisa membuat orang tuh berubah jadi monster ya gitu, dan menurut aku itu sangat manusiawi sih. Mungkin kalau ada beberapa yang terpikir kayak kalau jadi Yuli ya mungkin nggak salah juga gitu, apa enggak? Oh salah ya. Kenapa? Iya. Karena rasanya kalau kita yang terluka gitu mungkin masih bisa kita hadapi gitu. Tapi kayaknya kalau sampai orang tersayang yang kena itu kayaknya rasanya lebih ada tuh ya pengen balesnya gitu. Yes. Oh betul, kenceng banget. Terima kasih Nita Siregar, thank you. Pasti sangat seru dan melelahkan. Karena kalau film horor itu banyak sekali juga teknisnya gitu. Jadi selama syuting itu aku belajar banyak sekali tentang bagaimana caranya nge-save energi. Yang satu kita harus mikir, oke, kepala kita ke teknis, tapi tetap harus menjiwai emosi si tokohnya ini. Dan menurutku juga sangat seru banget perjalananku untuk mengenal Tika gitu. Tentang bagaimana dia merasa, berpikir, kok dia bisa ya imannya sekuat itu setelah semua yang terjadi sama keluarganya gitu. Kok bisa ya maafnya seluas itu hatinya gitu. Itu sih pelajaran dan tantangan yang banyak sekali aku dapatkan di proyek film ini. Yes, itu dia Kawai. Terima kasih Kawai. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini hari ini. Dan pastinya terima kasih buat Mas Unil, buat Mbak Nadra, buat Lele udah mempercayakan karakter Laras aku mainin. Deg-degan banget sih hari ini. Jadi gini, ketika memerankan Laras, iya memang dia jahat, tapi ada kesadaran yang timbul di diriku gitu ya pas memerankan karakter Laras gitu. Laras ini kan seseorang yang tumbuh atau anak yang tumbuh dengan rasa kebencian dan juga rasa amarah yang terus-terusan dia tahu gitu loh. Jadi aku mikir ternyata dampaknya tuh bisa segitunya ya. Ternyata sebagai orang tua, kalau kita tidak menjaga perkataan, tidak menjaga apa yang kita lakukan di rumah apalagi gitu kan, direkam sama anak kita, itu bisa benar-benar berpengaruh buruk sekali ke anak gitu loh. Walaupun aku belum menjadi seorang ibu, tapi itu yang aku rasakan gitu. Jadi kayak ternyata memang tabur tuai itu, hukum itu benar-benar bisa mungkin sekali terjadi gitu loh. Bisa dilihat dari Laras, dosa-dosa yang sebenarnya kan bukan dari dia yang tahu gitu kan, tapi karena ini semua dari Ambar gitu kan. Iya kan, maksudnya dia dicuci otaknya sama ibu NPD ini kan. Iya kan, ibu gila ini kan, jadinya makanya dia menjadi seorang anak yang lumayan
iya jadi agil, anak gila. Iya, jadi agil gitu, jadi anak gila. Jadi ya begitu. Jadi aku jadi berpikir sekarang juga usia sudah menua, jadi kayak mungkin memang harus lebih berhati-hati gitu karena memang kayak ke keponakan ataupun yang lebih muda merekam apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi lebih ke situ sih aku yang bisa aku dapatkan ketika aku memerankan peran Laras. Lain ya itu adegan-adegan nempel-nempel, kayang-kayang, kesurupan, teriak-teriak gitu kan. Kalau itu ya itu ya udahlah gitu. Kebetulan aku nge-gym terus ya 3 kali seminggu jadi lumayan oke lah. Terus katanya Dinda kata Bu Adra, Dinda kayang, oke. Aku punya otot perut yang kuat. Coba. Udah duduk Dinda aja Dewi. Pengulangan ketika apa namanya ketika syutingnya gitu dan untungnya juga Mbak Ada tuh memberikan directionnya cukup jelas ya, maksudnya jelas banget jadi kita tidak pernah merasakan kesulitan ya nggak sih Nit? Ya jadi gitu sih. Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi ada di tengah sini ya. Aku sama Kak Dinda nih sudah kenal lebih dulu sebelum kerja sama bareng gitu. Jadi kalau secara personal kita sudah kenal ya Kak, tapi pas aku dikasih kesempatan syuting bareng Kak Dinda, jujur it's an honor for me karena Kak Dinda tuh benar-benar salah satu aktor yang jadi dari awal kalau backstory aku mulai masuk manajemen aja itu papanya Kak Dinda yang disodorkan kayak ada dia loh di manajemen aku. Jadi aku sudah dari aku belum jadi apa-apa tuh sudah ada Kak Dinda dan pas aku dia sama bareng memang wow banget. Dari mulai kita reading Kak Dinda itu sudah sangat all out dan pas itu juga salah satu scene yang intens itu aku juga melihat preparationnya Kak Dinda pas dia udah masuk set itu udah benar-benar total udah bukan Dinda itu udah Laras dengan semua sembab mukanya dia preparation itu kayak wah aku belajar banget sih dari Kak Dinda. Terima kasih. Kalau dari Dinda gimana? Kalau bermain dengan Yunita Siregar apa yang perlu dikhawatirkan dengan kualitas yang dia punya gitu. Jadi kayaknya aku nggak merasa ada apa-apa karena justru sangat terbantu banget sama apa yang Nita kasih gitu selama syuting. Bagaimana juga kamu juga cukup intens selama dari reading juga benar-benar yang aku melihat keseriusanmu betul-betul gitu. Jadi terpacu juga untuk mengimbangi dan kebetulan kita punya darah yang sama ya. Kita darah ungu, BTS forever, ARMY dalam hati. Jadi aku rasa murah ya everybody, walaupun jadi begitu tahu Yunita Siregar, oke. Alright. Kita sudah satu aliran, tidak akan ada masalah apa-apa. Udah frekuensi ya. Frekuensi. Betul ya. Ya, terima kasih. Kan baru banget nih di film juga film aku hanya beberapa gitu. Emang mungkin mostly protagonis, tapi dulunya aku di sinetron beberapa kali antagonis gitu. Jadi maksudnya lumayan familiar lah dengan keantagonisan ini gitu ya. Mungkin kita harus gali lagi dan kesulitannya mungkin untuk mencapai titik pasnya ya gitu. Karena kalau mungkin kelebihan itu juga rasanya nggak enak gitu ya. Kalau antagonis kan gitu kan ya Kak ya. Banyak yang sulit ya. Untungnya kerjasama dengan Kak Dinda gitu, jadi dia bisa banyak belajar gitu sih Mas. Persiapan syuting scene terakhir ya sama Kak Dinda. Itu persiapanku berangkat dari hotel penginapan menuju set itu aku udah mencoba nyiapin mood. Aku biasanya juga ngebantu lewat lagu gitu ya, lewat lagu-lagu yang bisa ningkatin perasaan. Spesifiknya di sini itu kehilangan sebenarnya kan memang. Lalu biasanya aku juga akan menyendiri dulu gitu. Mungkin ada teman-teman sempat melihat aku agak mondar-mandir di lapangan hijau gitu. Itu memang karena untuk ngebangun imajinasinya, ngebangun perasaannya. Dan abis itu setelah itu langsung mencoba menjiwai setnya juga. Dan memang di sini itu sangat intens sampai aku sempat susah untuk turun lagi emosinya gitu waktu itu. Untungnya ada Kak Dinda, Kak Ica, Ibu Hadrah juga dan beberapa teman lain juga langsung datang ke set untuk kayak Kawai, tahan, tenang, atur nafasnya, lihat jarinya, pegang lantainya, lihat tangannya semuanya, balik ke sini, kamu bukan Tika lagi, kamu jadi Kawai dulu gitu. Karena memang sangat
maksudnya teman-teman sudah tahu ya Tika kehilangan berapa orang mengalami hal yang berat banget ya. Iya gitu, jadi memang persiapannya selain di hari syuting, tapi memang dari reading kita juga sudah mematangkan motivasi tiap karakternya juga, biar emosinya semuanya masuk ke logika juga. Oke, terima kasih kawan jawabannya. Dinda, silakan. Iya Mas, jadi persiapannya kalau dari aku sendiri sih biasanya kalau emang lagi tahu scene-scene yang cukup banyak actionnya, lebih ke persiapan fisik juga sih gitu. Jadi biasanya selalu sebelum take tuh stretching dulu, lebih banyak stretching dan lain-lain karena tahu akan cukup panjang. Kalau dibilang capek banget. Capek banget. Terus kalau misalnya Mas Adan ya kenapa Le? Tawa Le? Seneng dong Le? Ini gara-gara dia nih Mas. Ya, sengaja dibuat capek. Iya dia. Jadi kalau misalnya dirasa tuh yang paling capek sih sebenarnya menjaga suara sih, karena banyak banget teriak dan lain-lain kan. Jadi kalau misalnya di ending bisa kerasa kayak ada suara sedikit demonik, itu bukan demon, itu suara saya serak. Iya, bener kan? Ya, jadi lebih ke ya itu persiapannya fisik karena tahu misalnya hari ini adegan ngejar-ngejar Tika gitu, jadi lebih ke ngejaganya ke situ. Nah, terus pas adegan Rukia itu kita 2 hari ya Mbak Ada? 2 hari kan? 2 hari untuk 2,5 hari untuk adegan terakhir itu. Untuk satu sequence itu 2,5 hari, jadi benar-benar dipersiapkan secara fisik sih, karena memang itu kan dibutuhkannya benar-benar fisiknya gitu di tempat. Jadi di lokasi mungkin kawan sering ngeliat aku tiba-tiba kayak stretching gitu, ngapain? Iya itu stretching, gitu. Jadi lebih ke situ sih persiapannya. Gitu. Terima kasih.